Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Ibu perwakilan unit utama, yaitu dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, dan Bapak Ibu Kepala Biro dan Kepala Pusat. Yang saya hormati Bapak Ibu dari pimpinan UPT dan atau yang mewakili beserta tim ZI WPK. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala RT atau yang mewakili beserta tim ZI WPK. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili bersama tim ZI WPK yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hasmi, Asdep Reforma Birokrasi, sebagai narasumber pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini baik secara langsung di Hotel Cantika Imperial Bekasi maupun yang tergabung secara daring. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu baik secara langsung maupun secara daring untuk satu kegiatan untuk siapan penilaian ZI WPK WPPM Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian dan khususnya kepada Bapak Ahmad Hasmi, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Mas Yudi sebagai Koordinator Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rencananya mengusulkan Satuan Kerja untuk ZI WPK WPPM 167 satuan kerja terdiri dari 155 satuan kerja untuk ZI WPK dan 12 satuan kerja untuk ZI WPPM. Sebagai kepatuhan terhadap aturan KemenRB bahwa Kemendikbud harus melakukan penilaian dahulu secara internal yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal khususnya sudah mendapatkan bahkan penilaian awal ya khusus untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi untuk di unit utama lain yaitu Direktorat Jenderal dan itu baru akan dimulai pada awal Mei, tanggal 30 April. Nah, untuk itu sebagai amanah dari Permendikbud nomor 45 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2020 bahwa salah satu tugas dari Biro Organisasi dan Tata Laksana adalah memberikan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dalam tahapan ini pada pagi hari ini memulai untuk pengisian fasilitasi pengisian LKE lembar kerja evaluasi untuk penilaian mandiri ZI WPK WPPM. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sudah diterbitkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 7 tahun 2021 tentang pendampingan unit pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau ya birokrasi bersih dan melayani, bahwa pendampingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara terdistribusi, karena kita telah membagi menjadi 14 klaster yang kita harapkan masing-masing klaster ini bisa bersinergi, bisa proaktif, bisa saling bahu-bahu, sehingga pada masing-masing klaster di mana terdapat unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI WPK atau WPPM dapat menularkan atau mentransfer pengalaman ataupun praktek baik yang telah dilaksanakan dalam proses pembangunan ZI WPK
kepada rekan-rekan dari Satker yang berada di sekitarnya atau di wilayahnya atau wilayah yang berdekatan sehingga menjadi mempercepat proses pembangunan ZI WPK di unit-unit kerja di lingkungan Kemdikbud. Nah, berdasarkan surat keputusan Sekretariat Jenderal tersebut, maka kami mengharapkan selain fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Ortala dan juga oleh unit utama, maka kami mengharapkan terjadi interaksi aktif yang positif di masing-masing klaster dalam proses ataupun tahapan pembangunan ZI WPK WPPM. Dan kami berharap semua unit kerja atau satuan kerja yang sudah diusulkan kepada masing-masing unit utama dan masing-masing unit utama setelah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan kepada Inspektorat Jenderal sebagai tim penilai internal ZI, WPK, WPPM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini telah siap melaksanakan semua tahap sampai pada tahapan-tahapan sesuai dengan jadwal ataupun timeline yang telah ditentukan. Dan kami berharap nanti ketika tiba waktunya bahwa semua hasil penilaian itu harus disampaikan oleh kementerian kepada tim penilai nasional, yaitu dalam hal ini ke Kemenpan RB, itu semua pada tahapan tersebut semua persyaratan, semua didukung dan semua hal yang diperlukan itu dapat dilaksanakan atau dapat dipenuhi dengan secara maksimal. Fasilitasi ini kita akan laksanakan selama 3 hari berturut-turut, di mana kami telah bagi menjadi 3 kelompok, yaitu maksud saya 3 hari itu akan masing-masing area dibagi menjadi 3, yaitu untuk hari ini setelah kita mendapatkan arahan dari Bapak Asdep Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, kita akan melakukan diskusi untuk pengisi untuk LKE area manajemen perubahan dan area penguatan ketata laksanaan. Kemudian untuk esok hari kita akan membahas tentang penguatan SDM dan akuntabilitas. Dan di hari ketiga kita akan melakukan penguatan pengawasan dan penguatan layanan publik. Dan juga nanti akan ada di akhir sesi bagaimana melakukan survei internal terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja terhadap customer yang mendapatkan layanan atas layanan yang dimaksud. Kami berharap fasilitasi ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan ini, dan juga kami berharap nanti bisa saling mengisi karena ini jumlah satkernya sangat banyak dan ini jumlah yang hadir ini sudah 109 di Zoom dan di ruangan juga sudah terdapat sejumlah peserta. Mudah-mudahan diskusi ini bisa saling melengkapi. Jadi kami mengharapkan nanti apabila ada satu pertanyaan, kemudian semua hal tersebut bisa jawabannya itu berlaku untuk semua satker sehingga tidak akan terjadi pertanyaan yang berulang. Jadi mohon perkenan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan tentang sesuatu di satu area, itu juga mohon diperhatikan uraian atau penjelasannya, supaya ini menjadi jawaban atau penjelasan bagi semua satker untuk meningkatkan efektivitas diskusi, yaitu dengan mengurangi pengulangan diskusi hal yang sama, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini sebagai pembuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita bersama-sama
pertama buka pertemuan pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara secara resmi sudah kita buka dan kami berharap nanti Bapak Ibu dapat mengikuti secara maksimal dengan penuh perhatian sehingga dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oleh TPI. Baik, kepada Pak Asdep kami persilahkan. Silakan Pak Hasmi. Ya, makasih Pak Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Stangimah, Bapak Ibu semua, pimpinan unit di lingkungan Kemendikbud, hari yang luar biasa. Ada 167 Bu, yang siap untuk didorong menjadi satu unit kerja yang berpredikat OJK UPR. Yang kebayang di Menpan gimana evaluasinya, ini banyak banget. Kalau satu instansi pemerintah ada 167, kali ada 100 ya, 100 instansi yang begini saja seluruh Pemda. Ya, KL dan Pemda udah berapa itu? 16.700, luar biasa. Makanya di Menpan sedang mendorong ya untuk penilaian WPK itu akan dilakukan oleh internal kementerian sendiri ya. Tapi ini belum pada keputusan ya, meskipun di kebijakannya sudah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini ya, saya lihat kalau teman-teman sudah membangun artinya tinggal di ujung, artinya pemahaman tentang apa itu safety, kemudian bagaimana membangunnya, kemudian mengevaluasinya, saya pikir sudah paham betul ya. Saya hanya ingin menambahkan atau menekankan beberapa hal saja ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya dalam tanya jawab. Sebelum ke sana, saya ingin berbagi saja terkait dengan reformasi birokrasi ya, supaya Bapak Ibu punya pijakan yang sama ya untuk melihat sebetulnya apa sih yang diharapkan dari sebuah perubahan ya, perubahan kaitan dengan reformasi birokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tentunya kalau kita bicara tentang Kemendikbud akan sulit atau perlu upaya yang luar biasa ya untuk mendorong perubahan yang mendasar ya di seluruh satu Kemendikbud, karena satkernya banyak banget gitu ya, pegawai juga luar biasa banyaknya, tentunya bukan sulit, membutuhkan waktu yang lama untuk meyakinkan bahwa ada perubahan yang sudah terjadi di Kemendikbud. Nah, zona integritas itu bagian dari strategi Kementerian PAN agar seluruh stakeholder kita itu memahami, mengetahui bahwa birokrasi itu sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, kalau Presiden menghendaki tahun 2024 selesai reform, tentunya saat inilah saat yang luar biasa bagi teman-teman di seluruh sistem pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Artinya apa? Perbaikan yang tidak biasa. Kalau yang biasa-biasa, tentunya kita nggak butuh reformasi birokrasi. Ya biasa saja, memang setiap tata kelola di setiap perkembangan zamannya pasti harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Reform ini butuhnya adalah perubahan yang mendasar sehingga kita kelihatan bedanya. Jadi before afternya kelihatan pembeda antara sebelum dan sudahnya. Jadi pastikan bahwa teman-teman yang sekarang ini sudah membangun untuk melakukan penilaian internal, apa bedanya dengan sebelumnya. Ya.
Itu yang mendasar. Kalau belum kelihatan perbedaan dengan yang sebelumnya, berarti belum berasa tuh reform. Ya, nanti kita lihat di bertahap di setiap area perubahan. Nah, sebelum ke sana saya ingin bicara bahwa kalau kita bicara tahun 2017, tentunya ini sudah selesai nih, performance based birokrasi. Nah, persoalan mendasarnya sampai sekarang itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memahami bahwa unit kerja dan pegawainya harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Nah, kalau ini belum selesai, kita dorong untuk ke 2024 menjadi dynamic governance. Tentunya berbagai ukuran-ukuran yang dibangun di dalam kebijakan reformasi birokrasi tahun 2025, ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada manfaat, ya, ada manfaat yang harus terasa oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu kalau setiap tahun ya Presiden itu menyampaikan pidato di tanggal 14 atau 16 Agustus, selalu diminta setiap KL menyampaikan apa kinerjanya berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi apa dampaknya? Sehingga reform birokrasi ujungnya itu harus mengarah kepada hasil pembangunan yang nyata. Ya, kita bicaranya adalah ada pro pertumbuhan, ada pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan. Ujungnya pasti ke arah sana. Jadi bagaimana nanti peran-peran setiap instansi pemerintah kaitan dengan agenda-agenda pembangunan. Nah, kalau kita lihat di evaluasi tahun sebelumnya, bahwa ada kondisi kondisi atau tantangan lah, kita bilang bahwa reform itu tidak berjalan mudah di setiap sistem pemerintah. Mungkin di Pemda lebih kental lagi. Yang pertama terkait intervensi politik. Jadi di berbagai instansi pemerintah yang berasa betul terkait dengan intervensi politiknya tentu akan kesulitan ketika membangun reformasi birokrasi. Nah, di unit kerja yang kita dorong menjadi unit yang berbentuk BWM, tentunya akan lebih mudah karena cakupannya lebih kecil. Nah, yang kedua terkait dengan inkapabilitas ASN. Nah, banyak ya di antara kita yang mungkin belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan di dalam sebuah jabatan. Jadi kalau wajar kalau di ujungnya misalnya banyak kinerja yang tidak selesai atau kinerja capaiannya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau bicara tentang layanan, banyak komplain dari masyarakat itu sebetulnya bukan karena kita tidak mencoba, tetapi memang kapasitas ASN yang perlu diimprove. Makanya di area perubahan manajemen ASN, pastikan bahwa improvement ASN di dalam unit yang bersangkutan itu secara jelas terkait dengan perbaikan layanan. Ini yang perlu digambarkan. Kemudian ada juga catatan tentang kita berbicara atau berpikir parsial. Artinya kita tidak bicara tentang reform secara keseluruhan di Kemendikbud. Nanti kita part off-nya dari Kemendikbud, apa peran kita? Tentunya sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Yang ketiga, birokrasi yang tertutup. Jadi kita dipandang bahwa birokrasi kita belum aspiratif terhadap harapan-harapan publik. Nah, seringkali nanti teman-teman yang sudah membangun perubahan, ada inovasi yang dibangun di unit kerja, ternyata inovasinya belum sesuai dengan harapan yang ada di dalam stakeholder-nya. Nah, ini ada gap. Nah, ini sering terjadi. Di catatan kami di 2019 itu banyak sekali kompetensi. Yang berikutnya adalah ketidakpercayaan publik. Jadi saat ini ya, image tentang layanan birokrasi itu masih dianggap kurang memenuhi harapan. Jadi publik masih menunggu nih. Trust itu muncul kan ketika kita memberikan layanan sesuai dengan harapan mereka. Nah, dari masalah, tentunya masalah itu banyak. Sebab kami menyoroti ada 4 hal yang perlu diintervensi lebih. Nah, ada proses yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kepemimpinan. Bagi instansi pemerintah, unit kerja yang pemimpinnya punya komitmen bagus, akan lebih mudah berubah. Ya, kita punya catatan-catatan baik lah di berbagai instansi pemerintah, terutama di pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah daerahnya bagus, itu akan mudah memberikan perubahan-perubahan. Kemudian program yang fokus dan terarah. Nah, ini bagaimana kemudian diimplementasikan di dalam unit kerja.
kita mau melakukan perubahan apa, otomatis kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus mengarah ke inovasi yang kita akan wujudkan. Nah, ini yang seringkali miss ya. Kita membuat satu perubahan mendasar, tetapi dukungan program dan kegiatannya justru tidak mengarah pada perubahan yang kita inginkan. Kemudian ada pemahaman ya, pemahaman atas kompleksitas dan kesenjangan untuk melaksanakan itu. Jadi kita harus tahu persis ya kondisi yang saat ini ada di dalam unit kerjanya. Jadi nanti kita ingin melihat sejauh mana gap-nya terhadap harapan yang ingin kita wujudkan. Jadi inovasi itu harus menjawab antara harapan dan kondisinya. Nah, kalau ini bisa terjawab, otomatis ini akan mudah Bapak Ibu untuk mewujudkan WPK-WPF. Nah, ini secara umum ya hasil evaluasi kami terhadap roadmap RW secara keseluruhan. Nah, nanti ada catatan terkait dengan pembangunan safety. Ini gambaran saja bahwa kita seringkali melakukan sebuah inovasi atau perubahan. Ternyata respon publiknya itu masih sangat rendah. Nah, memang untuk unit-unit yang melayani internal atau melayani terbatas atau stakeholder yang terbatas, mungkin tidak terkait dengan indeks global. Nah, cuman saya ingin menggambarkan bahwa banyak upaya yang dilakukan. Contohnya yang di indeks persepsi korupsi. Ya, sudah semakin banyak instansi pemerintah yang memiliki unit yang berbeda BPK-WPF. Bayangan kami itu akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi secara keseluruhan. Ternyata indikasinya nggak begitu berasa konteks ini. Artinya apa? Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerja, kemudian apakah ini berimplikasi kepada perbaikan atau reform ke seluruh instansi pemerintah? Tentunya ini perlu diuji. Salah satu ujiannya adalah berbagai indeks yang diukur oleh berbagai lembaga dunia yang ternyata tidak sejalan seiring dengan yang kita bangun. Nah, ini menjadi koreksi kita semua termasuk di Menpan. Bagaimana kita sudah berani memberikan satu predikat kepada sistem pemerintah, tapi ternyata secara nasional dampaknya masih sangat sedikit. Makanya di dalam pembangunan safety kami ada beberapa prioritas yang kita dorong untuk menjawab bahwa reform birokrasi atau pembangunan safety itu punya kontribusi yang signifikan terhadap perubahan layanan secara keseluruhan. Nah, ini kondisi seperti itu. Sehingga kami mendorong bahwa Bapak Ibu dalam membangun safety itu dicari esensinya. Jadi tidak terbatas atau tidak hanya bagaimana itu predikat diperoleh, tetapi kita melihat esensi perubahan itu menjawab tidak terhadap atau kepada kebutuhan stakeholder. Tentunya Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi stakeholder secara benar. Nah, oleh karena itu reform yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang adaptif, dinamis, fleksibel, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang terrefleksikan pada beberapa indikator internasional. Nah, makanya di dalam reform birokrasi pasti akan kepada sasaran pembangunan. Kalau kita lihat di sasaran makro pembangunan, Bapak Ibu tentunya banyak hal yang Bapak Ibu bisa address ya untuk melihat atau merelasikan upaya yang dilakukan terhadap sasaran makro pembangunan. Tentunya kalau di unit Bapak Ibu lihat di sasaran kecil atau sasarannya punyanya Kemdikbud, karena ketika Bapak Ibu membangun BPKPM pasti dalam kerangka reform Kemdikbud secara keseluruhan. Nah, ada 5 prioritas kerja Presiden, di antaranya adalah tentang reformasi birokrasi di poin keempat. Ya. Isinya apa? Kecepatan melayani. Jadi dibikin sederhana saja layanan Bapak Ibu yang sekarang dibangun itu lebih cepat nggak dari yang sebelumnya? Ya, ini memang konteksnya kemarin dalam izin. Kalau dikaitkan dengan kinerja layanan di Bapak Ibu yang sedang dibangun safety, pertama pastikan bahwa ada perubahan waktu penyelesaian layanan. Ya, misalnya dari 3 hari menjadi 2 hari, 2 hari menjadi 1 hari, atau mungkin secara online ketika ada permohonan layanan, hari itu juga bisa selesai. Banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga kami di Menpan ketika melakukan evaluasi terhadap RP dan safety,
pasti kita akan perbandingkan dengan unit-unit yang lain. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan, tadi bagus juga itu ada sebutnya cluster ya tadi ya. Bagi yang sudah pernah mendapatkan, yang sekarang sudah mendapatkan, diminta menularkan. Nah, harapannya yang sedang dibangun ini itu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Karena begini, harapan publik itu setiap saat akan meningkat. Jadi bisa jadi yang tahun lalu memperoleh predikat B3BM, misalnya surveinya tinggi, tapi karena harapan publiknya meningkat, bisa jadi sekarang persepsinya berubah. Dan publik akan bilang, itu kan biasa-biasa saja. Sudah dilakukan oleh banyak instansi pemerintah. Makanya upaya yang dilakukan oleh instansi belakangan pasti akan lebih sulit dari teman-teman yang duluan. Ya. Otomatis kita perlu komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa perbaikan atau layanan publik itu signifikan. Nah, makanya ketika bicara tentang reformasi birokrasi di poin yang ketiganya, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif artinya apa? Itu sangat dinamis. Jadi, ketika Bapak Ibu nanti melihat dari teman-teman yang sudah bangun dan memperoleh predikat, tentunya Bapak Ibu harus lebih dari itu. Nah, evaluator biasanya akan melihat sejauh mana perubahan Bapak Ibu yang kami lihat ya. Makanya kemarin ada beberapa yang belum bisa mendapat atau memperoleh predikat. Salah satunya adalah ternyata biasa-biasa saja perubahan. Padahal kita ingin melihat reform yang signifikan di unit-unit layanan. Itu yang terkait dengan bagaimana membangun unit yang berbeda dari BBM berkaitan dengan prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kita ingin menghapus bad governance menjadi good governance. Tentunya Bapak Ibu sudah paham. Apa sih isinya good governance? Tentunya kita ingin pemerintah yang bersih, akuntabel. Nah, yang bersih ini biasanya agak banyak nih ini ranjau-ranjaunya. Banyak instansi pemerintah yang semangat di awal ya membangun safety, kemudian di ujungnya ada kasus yang melibatkan pimpinan atau pejabat tinggi lingkungan kita. Maka secara otomatis akan menyulitkan Bapak Ibu untuk memperoleh predikat itu. Nah, kasusnya sudah banyak di Pemda, di KL yang kemudian terkena kasus, tidak mungkin lagi karena masyarakat pasti akan tidak percaya terhadap predikat yang diberikan, kemudian ada kasus. Makanya good governance persyaratannya adalah pemerintah itu tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua bicara tentang akuntabel, bicaranya adalah kinerja. Jadi pastikan bahwa kinerjanya harus kinerja yang luar biasa, yang tinggi. Kemudian bicara tentang pemerintah yang efektif dan efisien, Bapak Ibu mungkin sekarang sudah bergerak ke arah sana terkait dengan penyediaan birokrasi. Ya. Ada Presiden menghendaki 2 layer eselon 1 dan eselon 2. Maknanya apa? Supaya layanan itu lebih cepat. Supaya ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, makanya makna dari perubahan menjadi 2 layer di organisasi tentunya akan melakukan perubahan tata kelola. Nah, ujungnya pasti harus ada perbedaan dengan organisasi yang sebelumnya. Layanan-layanan tentunya harus cepat. Kemudian kita bicara tentang layanan yang baik dan berkualitas. Nah, baik dan berkualitas itu setiap saat akan berubah. Nah, sesuatu yang baik pada zamannya belum tentu baik pada zaman depan karena sudah berbeda. Contohnya ya, ketika kita bicara tentang CAP dulu, pemerintah yang sudah melaksanakan CAP itu sesuatu yang luar biasa. Instansi pemerintah yang sudah menggunakan open bidding untuk mengisi jabatan yang lowong itu sudah luar biasa. Nah, sekarang ketika ini sudah hal biasa, ya ini biasa saja. Nah, tentunya Bapak Ibu harus merespon dengan perbaikan-perbaikan yang lebih dari yang sudah dilakukan oleh unit-unit atau instansi yang sudah melakukan. Nah, memang perlu upaya yang lebih keras. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi dan safety tentunya tidak terlepas dari jawaban arah perubahan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul. Saya ingin menyoroti sedikit kaitan dengan Bapak Ibu misalnya ketika bicara tentang layanan publik, tentunya kita bicara tentang inovasi, tentang penanganan pengaduan. Nah, ini kalau Bapak Ibu semakin sedikit
pengaduan, ya, logikanya kita sering bilang bahwa layanan publiknya baik. Padahal ada juga makna yang lain. Semakin baik pengelolaan pengaduan, jadi setiap pengaduan yang disampaikan oleh stakeholder kita terhadap layanan, kita tidak lanjuti, maka biasanya akan semakin banyak pengaduan, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya apa? Ada keyakinan, ada kepuasan ketika sebuah pengaduan di dalam sistem berarti ada perhatian. Nah ini juga akan direspon. Jadi Bapak Ibu tidak usah risau dengan semakin banyak pengaduan, karena sebetulnya banyaknya pengaduan itu membuat kita mempunyai ruang atau mempunyai informasi yang cukup untuk melakukan improvement. Nah, karena proses ini berjalan secara terus-menerus, artinya satu perubahan itu tidak akan ada ujungnya. Ini yang kaitan dengan sebetulnya makna dari reformasi birokrasi. Ya. Kalau selama ini misalnya Bapak Ibu sudah bicara tentang, kami indeks kinerja baik di posisi sekarang, atau indeks profesionalitas ASN baik pada titik tertentu. Tapi pada titik berikutnya bisa jadi ini akan bergeser nilainya. Misalnya begini, pada jabatan-jabatan tertentu ada kebutuhan kompetensi baru. Nah, perubahan atau penggunaan IT misalnya tentunya kita memerlukan pemahaman atau kompetensi baru yang mungkin sebelumnya di dalam indeks profesionalisme sudah dinilai bagus, tapi ketika misalnya setiap orang memiliki kompetensi minimal karena ada tuntutan kompetensi baru, maka bisa jadi manajemen SDM yang dulunya direspon baik sekarang menjadi kurang. Nah ini yang Bapak Ibu salah satu contoh yang harus diantisipasi. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu cermati juga di renaksi-renaksi di setiap area perubahan apakah menjawab berbagai kebutuhan atau perkembangan di zaman sekarang ini. Nah, ada beberapa akselerasi yang secara nasional didorong oleh Kementerian PAN. Yang pertama terkait penyelesaian birokrasi. Jadi pastikan di unit Bapak Ibu bisa bercerita tentang apa yang sudah dilakukan. Ya, intinya apa? Sistem kerja baru itu harus fleksibel, berbasis fungsional. Ini pastikan. Yang kedua, penggunaan SDPE. Meskipun ya inovasi bisa tidak menggunakan SDPE, tetapi pada umumnya atau pada saat sekarang penggunaan SDPE menjadi hal yang sudah keharusan untuk memastikan bahwa layanan itu lebih cepat. Umumnya lebih informatif, lebih akuntabel, lebih terbuka, itu penggunaan SDPE. Yang berikutnya adalah terkait dengan Human Capital Development Program atau plan. Artinya apa? Kebutuhan akan kompetensi yang dimiliki oleh unit kerja, ya, maksud pegawainya di dalam satu unit kerja, itu memang betul-betul direncanakan agar setiap gap itu bisa ditutupi. Nah, tentunya ini ada perkembangannya setiap saat. Yang berikutnya adalah tentang penguatan atau kolaborasi organisasi yang terkait. Ya. Ini penting. Kemudian yang terakhir terkait dengan kebijakan yang berorientasi pada tuntutan masyarakat. Jadi ada beberapa upaya yang jelas untuk mengidentifikasi stakeholder supaya nanti proses layanannya atau kebijakan layanannya mengarah kepada harapan-harapan. Nah, di catatan kami ya, kami melihat ini sebenarnya diambil dari penulis ya. Di antaranya adalah pelayanan publik itu dianggap kurang responsif ya, terhadap keluhan, terhadap usul atau terhadap harapan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang sekarang sedang atau sudah membangun unit kerja yang diusulkan oleh BPM, pastikan bahwa keluhan dan masyarakat sudah bisa dijawab. Ya. Kemudian mengenai delivery layanannya itu harus sudah lebih baik. Jadi jangan sampai dibilang bahwa layanan kita sudah berubah, tapi stakeholder kita tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu harus informatif. Nah, banyak sih cara-cara dilakukan melalui medsos ya atau berbagai muatan-muatan di berbagai media ya. Nah,
ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses. Yang tentunya Bapak Ibu jangan sampai nanti ada sebuah atau stakeholder kita tidak tahu bahwa ada perubahan yang sudah kita lakukan. Koordinasi penting ya, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih. Ya. Seringkali kita ada beberapa unit atau instansi yang terkait, ya, ternyata kebijakannya berbeda-beda. Sehingga bisa jadi ada perubahan atau perbedaan layanan di tempat lain mempengaruhi persepsi publik di layanan kita. Karena persepsi ini tidak mudah untuk merubahnya. Kemudian kita pastikan bahwa jangan sampai layanan yang kita perbaiki justru berbelit. Nah, ada beberapa yang mencoba membuat SPBE atau penggunaan online, tetapi ternyata tidak mudah bagi masyarakat. Nah, berbagai hal ya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Di DKI Jakarta kemarin kami ke PTSP, ada itu layanan yang namanya Ajib. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin KTP ya, kalau dulu KTP KK itu dimohonkan, tetapi sekarang KTP itu diberikan. Izin itu tidak dimohonkan, tetapi diberikan. Sehingga ada tuh petugas yang datang ke rumahnya, jadi tinggal info apa kebutuhannya, maka petugas akan datang dan diselesaikan di tempat atau di rumah. Ini kan hal yang berbeda bicara tentang birokrasi, tidak berbelit lagi. Masyarakat tidak perlu bergerak dari rumah, maka petugas yang datang ke rumah. Ini kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa pikirkan bagaimana layanan-layanan Bapak Ibu dibangun di UPT bisa seperti itu ya. Ya tentunya sesuai dengan karakteristik organisasi. Kemudian persyaratan. Seringkali kita ada beberapa sistem pemerintah yang membuat persyaratan tetapi tidak signifikan terhadap layanan diberikan. Yang secara umum Bapak Ibu yang tahu lah, kalau misalnya kita mau bayar pajak masih dimintain KTP asli. Padahal nggak usah asli pun nggak apa-apa orang mau bayar pajak. Artinya apa? Tidak mungkin ada orang yang akan membayar pajak sementara dia tidak punya kendaraan. Logikanya seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu pastikan bahwa layanan-layanan tidak merepotkan stakeholder kita. Secara umum misalnya di layanan kepegawaian, ketika ada orang mau naik pangkat, diminta untuk menyampaikan fotokopi SK terakhir, diminta untuk menyertakan pengangkatan pertama di dalam ASN. Nah, ini kan luar biasa. Artinya sebetulnya dokumen-dokumen itu kan ada di kantor. Sehingga ketika ada teman yang mau naik jabatan atau naik pangkat atau naik gaji berkala atau pensiun, mestinya belum saatnya tiba SK itu sudah. Nah, ini kan contoh yang kemudian dianggap sebagai hal yang masih terjadi di sistem pemerintah. Nah, ini terkait dengan tadi layering yang 2 layer, tentunya diharapkan di unit Bapak Ibu itu memang dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, saya skip saja. Yang harus dipastikan ini ada beberapa teman-teman yang gagal ketika dalam evaluasi. Yang pertama, saya harapkan ya, yang 167 itu memang sudah memenuhi kriteria yang ada berlipat. Makanya tim pengawas internal diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan sistem. Saya yakin di Kemendikbud ini sudah berjalan. Tapi kemarin di catatan kami masih ada juga beberapa unit yang oleh tim penilai internalnya udah kirim saja ke Menpan. Nanti kan Menpan yang akan menilai. Nah, ini yang seringkali gagal. Yang kedua, masalah survei. Ya, surveinya ternyata tidak memenuhi kriteria minimal. Ya, Bapak Ibu tahulah bagaimana cara membangun survei yang baik. Nah, rata-rata dari catatan kami, mereka salah mengidentifikasi layanan, mengidentifikasi pengguna layanan kita. Sehingga kemarin ada beberapa instansi pemerintah yang menanyakan gimana kok hasil survei rendah. Ternyata memang selama ini tidak dibangun. Jadi reform birokrasinya dilakukan untuk kepentingannya mereka, bukan kepentingannya stakeholder. Nah, ini seringkali upaya perbaikan itu tidak sesuai dengan harapan stakeholder. Nah, yang ketiga, kita bicara tentang inovasi, harus bisa menjawab tentang kemudahan dan kualitas before dan after-nya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah membangun, pastikan ada
yang berbeda. Nah, ini yang harus diketahui oleh stakeholder maupun tim penilai. Tim penilai juga harus tahu. Kemudian komitmen, ya, artinya Bapak Ibu dengan sudah membangun, kami yakin atau terhadap komitmen yang Bapak Ibu bangun yang melalui perubahan. Tapi yang harus dipastikan bahwa dari pimpinan sampai dengan anggota unit kerjanya itu tahu bagaimana unitnya itu sedang membangun zona integritas. Yang artinya berbagai upaya dia tahu kinerja yang kita bermakna harus jelas. Jadi kalau bicara tentang bagaimana komitmennya di manajemen perubahan misalnya, seorang agen perubahan itu punya komitmen merubah dirinya sendiri maupun unit kerjanya. Jadi apa yang telah berubah dari mereka sendiri, unit kerjanya maupun organisasi. Nah, kemudian bagaimana pemahaman terhadap kinerja itu penting di manajemen kerja dan akuntabilitas, karena tidak mungkin sebuah unit akan memahami kinerjanya, ya, artinya kebutuhan stakeholdernya, kalau pegawainya atau ASN tidak memahami tentang kinerja yang harus dilakukan oleh organisasi. Nah, kemudian manajemen risiko penting, ya, Bapak Ibu, di saat ini kita harus bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya komplain dari apa yang kita deliver kepada stakeholder. Oleh karena itu, manajemen risiko itu menjadi bagian yang melekat pada upaya kita mewujudkan zona integritas menuju teknologi. Saya pikir itu Bu Karo, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nanti mengenai bagaimana Bapak Ibu si LKI, Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman-teman yang kemarin sudah memperoleh predikat KPM. Mudah-mudahan itu akan mempermudah dalam proses evaluasi kita. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasmi atas materinya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke baik. Tes, Pak Hamzah, silakan bertanya Pak. Matiin aja. Baik Pak Hamzah. Ya, terima kasih. Terima kasih atas paparan dari Pak ini tadi. Cukup gamblang penjelasannya ya. Ada satu pertanyaan saja yang saya ingin ajukan tadi, salah satu kriteria yang bisa digunakan untuk sebagai percontohan zona integritas adalah memberikan pelayanan pada khalayak umum ya. Nah, kalau di fakultas kami, Fakultas Sains dan Analika Data atau FSAD IPS yang sekarang ditunjuk sebagai percontohan, itu layanan pada khalayak umumnya
menurut evaluasi kami sendiri itu tidak terlalu banyak ya. Pertama hanya berikan pada mahasiswa yang pertama, kemudian tentu orang tua mahasiswa, kemudian yang ketiga saya tulis sana alumni ya, alumni. Tiga itu yang utama. Kemudian ada tidak banyak ya layanan pada pihak lain, misalnya dari employer ya, pemberi kerja bertanya tentang beberapa hal, tapi itu sekarang juga sudah mayoritas pertanyaan itu misalnya layanannya sudah dilakukan secara terpusat di ITS, jadi tidak melalui fakultas. Kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat, ya itu juga tidak banyak karena pengabdian masyarakat itu juga sudah ditangani oleh Direktorat Pengabdian pada Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di ITS. Nah, dengan ruang lingkup layanan yang terbatas ini, apakah bisa masuk dalam unit yang menjadi percontohan Pak Hasmi, atau ruang lingkup layanannya perlu diperluas. Satu hal yang juga membuat kami bingung adalah nanti surveinya bagaimana. Kami khawatir nanti kami survei pada mahasiswa, itu nanti mungkin jawabannya bisa bias ya. Saya khawatir karena nanti kalau misalnya memberikan jawabannya negatif, kemudian nanti menjadi ragu untuk memberikan jawaban yang objektif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, baik, mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Hasmi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang betul Pak. Ketika kita ingin membangun wilayah yang mendapat predikat WBK WPM, tentunya kita tidak boleh dilepaskan kerangka besarnya reformasi birokrasi di Kemendikbud. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi stakeholder kita, layanan kita, pastikan memang itu benar. Ini persoalan mendasar betul. Ketika kita salah mengidentifikasi, kemarin kami ditanyakan juga di beberapa instansi pemerintah, ketika disurvei, surveinya hasilnya justru sebaliknya. Nah, hasilnya maksudnya. Kemudian di tahun berikutnya dia mencoba melakukan perubahan dengan memilih stakeholder ya. Ternyata lebih jelek dari yang sebelumnya. Nah, makanya di catatan kami Pak, memang harus pintar-pintar kita melihat. Seringkali begini, seringkali kita terjebak pada gambar besarnya, terjebak padahal yang day to day dilayani adalah mungkin nggak sebesar itu. Contoh di publik ya, kemarin itu di Sekjen DPR RI, ketika bicara tentang layanannya Sekjen, kemudian respondennya tergambarnya adalah layanan anggota dewan, nggak ketemu itu. Jadi kita kan menilai yang dibangun oleh Sekjen adalah dukungan terhadap kinerjanya dewan. Tetapi yang disurvei adalah orang persepsi terhadap kinerjanya dewan, itu nggak ketemu. Nah, di Menpan pun pernah Pak mengalami hal yang sama. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Menpan, tapi ketika isunya mengenai honorer nggak diangkat-angkat, ketika surveinya kena orang honorer, apes Pak, udah nggak bakalan dapet. Dan sampai sekarang juga kami baru membangun WBK. WBM nggak ketemu-ketemu. Salah satu yang menjadi persoalan adalah mengenai identifikasi stakeholder. Stakeholder itu berkembangnya luar biasa. Setelah kita diskusi dengan teman-teman, ternyata salah satunya adalah banyak hal yang sudah dilakukan oleh kita, tetapi orang tidak tahu. Ya, yang persoalan begini. Kami ya, ini contoh di Menpan. Di tahun di RPJMN di periode yang lalu, kita diskusi dengan para legislator yang lama. Ya, berbagai kebijakan kita diskusi, ada arahan-arahan dari legislatif ya, kemudian kami respon. Begitu tahun berikutnya, udah ganti tuh Pak anggota legislasinya. Berbeda juga tuntutannya ternyata. Nggak kelar-kelar nih. Nah, oleh karena itu memang Bapak Ibu betul ketika kita taruh lagi kita punya mahasiswa, punya orang tua, punya alumni, kemudian bagaimana kita mendeliver tentang pengabdian
perguruan tinggi kepada masyarakat, kita harus presisi betul, Pak. Karena kita akan jawab ini. Yang dulu, misalnya mahasiswa, 1-2 orang mahasiswa yang kemudian merespon negatif, kemarin banyak, Pak, misalnya kayak gini, pas pandemi, di beberapa perguruan tinggi langsung memberikan pulsa kepada mahasiswa, langsung dibagi. Ada yang nunggu di demo dulu oleh mahasiswanya. Itu kalau itu belum selesai, persepsinya akan jelek aja. Walaupun mungkin perubahannya hal yang lain gitu, Pak. Yang kita sodorkan adalah perubahan yang lain, tapi persepsi mahasiswa terhadap layanan kita yang pada saat itu dibutuhkan, ternyata tidak respon baik. Nah, ini persoalan. Nah, ini yang memang kita harus jeli. Meskipun nanti unit atau jenis layanan yang kita usulkan menjadi WBK WBM, tapi sebenarnya secara umum satu perguruan tinggi itu harus baik. Karena ini responden ini cara memandangnya mintanya keseluruhan. Meskipun sebetulnya yang kita bangun, kita lakukan inovasi hanya pada layanan-layanan tertentu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan. Secara metodologi, Pak, sebetulnya di Menpan juga sedang mencoba melihat bagaimana mengcapture layanan publik yang ada. Apakah alat yang kita bangun memang sudah oke ya? Kita menggunakan berbagai cara, Pak. Meskipun kita ada survei, juga kita melakukan ada mystery shopper. Nanti Bapak Ibu yang sedang mengusulkan WBM biasanya jaringnya lebih rapat nih, Pak. Jadi kita mungkin ada bagaimana kita melihat sebenarnya pelaksanaan B2B-nya seperti apa sih. Nah, memang untuk yang unit yang baru pertama kali mengusulkan, biasanya agak repot ketika evaluator ingin melihat ini benar-benar sudah berubah atau belum. Jangan sampai nanti kayak award ya seperti Kalpataru, Pak, pagi-pagi bersih, tim penilai datang, begitu tim penilai pergi, balik lagi persoalannya. Nah, makanya biasanya evaluator akan melihat sejauh mana ini sudah berjalan konsisten di beberapa waktu ya, Ini yang biasanya kegagalan itu ada. Makanya nanti Bapak Ibu ketika dievaluasi oleh tim internal, yang bangun itu harus bisa mendeliver apapun informasinya kepada yang tim penilaian internal. Nanti pada saat dilakukan evaluasi oleh tim eksternal, juga harus bisa meyakinkan tim eksternal. Karena nanti tim eksternal akan diuji oleh tim panel nasional untuk meyakinkan misalnya di ITS itu sudah ada perubahan. Itu yang paling berat, Pak. Kami ini misalnya yang tim evaluator yang datang ke tempat-tempat unit layanan, nanti yang disuruh menjelaskan apa yang sudah berubah, apa bedanya dengan misalnya dengan universitas yang lain. Misalnya menyajikan sebuah inovasi. Inovasi ini apa bedanya dengan yang dulu-dulu? Ada perubahan enggak? Nah, ini yang biasanya tim-tim evaluator berusaha meyakinkan, mencari informasi di luar yang Bapak Ibu sampaikan di LKI. Nah, makanya Bapak Ibu LKI itu harus dipenuhi, di publik pun harus ditahu di luar ya, di media-media lain gitu ya. Sehingga kami pun bisa mencari informasi. Sehingga ketika kami memberikan, karena predikat ini kan akan ditampang ya, Pak. Predikat tampang. Ini menjadi garansinya pemerintah dalam Menpan bahwa memang sudah layak. Nah, yang layak ini karena di beberapa kasus, Pak, ada yang lebih parah, Pak. Malam-malam kita canangkan, Pak. Wah, komitmennya luar biasa. Besok ada yang ketangkep, Pak. Nah, ini yang kita kan menghindari itu, Pak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu rapat membangun, besoknya kena. Di beberapa kementerian ada yang kejadian gitu, Pak. Kasihan teman-teman di unit sudah bangun rapat repot, di level pimpinannya justru yang bermasalah. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu harus jaga betul kondisi ini sampai dengan paling tidak setahun ke depan, sampai dengan evaluasi selesai memberikan predikat. Kalau enggak akan mungkin itu, Pak. Lalu saya kembalikan ke Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Hasmi.
Selanjutnya Pak Zamrud dari UPT Galeri Nasional ingin bertanya. Silakan Pak Zamrud. Oke, baik. Agak feedback. Tes, masuk suaranya? Masih mute. Pak Zamrud masih mute. Bapak pakai Atau pakai ini? Atau nggak usah pakai mic kalau misalnya Bapak ada di depan komputer. Oke. Sini feedback. Oke, sudah bisa terdengar dan masih feedback. Unmute. Masih ada? Oke. Baik. Bapak Ibu, saya mohon izin jalan-jalan keluar dari ruangan ini.
Bapak, Ibu, mohon izin pertanyaan kami ulang. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi untuk pertanyaan. Alhamdulillah, ini adalah ajakan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi ya, karena kami sampai hari ini menganggap ini adalah ajakan untuk husnul khotimah, sakinah, mawadah, warohmah gitu. Jadi tidak ada satupun sisi kurangnya setelah kami berburu informasi, karena semua lininya baik, tidak ada hal yang tidak baik dalam ajakan ini. Satu pertanyaannya, ketika kami sedang menuju diajak kebaikan ini, gayung bersambut Bapak, karena kami sedang memberisi satu persatu problematika terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini kami mohon arahannya dan mohon jawaban singkatnya. Apakah data yang akan diinput nantinya dalam evaluasi adalah data yang apa adanya atau data yang ada apanya? Karena dalam proses bergulirnya informasi ini, kami terus membenahi proses dan juga progresnya terkait dengan pelayanan dan semua sistem yang bergulir di Galeri Nasional Indonesia. Kalau memang kami diharapkan untuk sedikit atau lebih mengupgrade data yang disediakan untuk evaluasi, pastinya butuh waktu, Bapak. Butuh waktu. Berapa lama yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan data evaluasi itu, atau yang kedua, kemungkinan-kemungkinan setelah kami perbaiki dengan kurun waktu tertentu, bisa dijadikan data tambah, data input. Mungkin pertanyaan simpel Bapak, saya terima kasih sudah diundang melalui Galeri Nasional Indonesia di forum ini, forum kebaikan, sakinah, mawaddah, warohmah, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Samud. Begini, proses evaluasi kan didahului dengan teman-teman internal ya untuk melakukan pemotretan sebelumnya. Sebetulnya sebelum tim penilai internal memotret, kita sendiri yang memotret. Kan kita yakin sendiri bahwa diri kita itu prosesnya seperti apa. Kemudian tim penilai itu matanya dua, Pak. Dua cara pandang. Pertama, memastikan bahwa potret yang dilakukan oleh teman-teman unitnya itu benar adanya. Yang kedua, karena dia juga pembina, maka dia akan membantu mana yang perlu dibedakin. Ya, dibedakin mana yang perlu diperbaiki, data diupdate. Bisa jadi ada beberapa informasi yang baik, yang signifikan, tetapi belum dimasukkan oleh tim penilai. Belum dimasukkan oleh unit yang bersangkutan pada saat dia memasukkan di aplikasi. Nah, biasanya tim penilai boleh memberikan rekomendasi, lengkapi ini. Karena prosesnya di internal membangun. Nah, ketika sudah disampaikan oleh tim penilai dan dikirim ke Menpan, biasanya kami mendasarkan pada data yang sudah dikirim. Ya, sudah dikirim. Nah, tentunya proses ini akan mempengaruhi. Ya, idealnya sih yang dikirim Bapak sudah yang baru lah, yang terupdate ya. Nah, karena waktu juga sangat mepet Pak pada saat Bapak nanti menyampaikan dengan keputusan finalnya. Nah, kalau Bapak itu menyampaikan belakangan, misalnya sambil jalan gitu ya, itu biasanya takutnya kelewat Pak. Ada sesuatu hal baik. Kemarin kami punya pengalaman di evaluasi RB secara keseluruhan. Kami sudah exit meeting, ternyata nih teman-teman yang mengupload data kelewat Pak, ada data penting yang seharusnya sudah disampaikan pada saat kita ketemu dengan para sekjennya. Oh, ini sudah dilakukan, ini sudah dilakukan. Kan akan merepotkan. Nah, baiknya nanti ketika Bapak sudah dinilai oleh tim penilai, pastikan data-data yang terakhir itu di-upgrade. Ya, memang butuh waktu pasti Pak. Makanya biasanya kami akan memberikan apresiasi kepada memang yang sudah berjalan agak lama biasanya. Karena bukan hal yang baru, karena kita harus memastikan bahwa perubahan itu sudah ada dan sudah ada dampaknya. Nah, dampak kan tentunya yang sudah berjalan. Mungkin begitu Pak. Terima kasih.
Jawabannya mungkin satu raise hand, yaitu Pak Boni dari LPMP Banten. Kami persilahkan sebagai penanya terakhir dalam sesi ini. Silakan Pak Boni. Baik, mohon izin Pak Asmi. Saya dari LPMP Banten, Boni Hanafi. Jadi untuk LPMP Banten telah ya tes masuk ya suaranya ya. Tes. Ya, masuk. Ya, LPMP Banten telah melalui beberapa tahapan dalam proses ZIWBK sampai pada tahapan verifikasi oleh tim Kemenpan di tahun 2020 kemarin. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, setelah hasil verifikasi secara virtual oleh tim dari Kemenpan, apakah kami bisa memperoleh hasil verifikasinya khusus untuk LPMP Banten sebagai bahan untuk kami tindak lanjuti. Tadi juga sebenarnya sudah Pak Hasmi sampaikan ya, catatan umum atas evaluasi ZI, namun masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, kami menyarankan ini untuk verifikasi kemarin kan dilakukan secara online ya, untuk bisa dilakukan secara luring sehingga mungkin dapat diketahui progres dan dampak perubahan yang dirasakan di lembaga tersebut. Tidak cuma sekedar dari dokumennya saja. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hasmi. Ya, makasih Pak Boni. Memang pada saat kita melakukan evaluasi kemarin dilakukan secara online, tapi pada prinsipnya sebetulnya kami juga melakukan pengujian terhadap berbagai informasi yang ada di dimanapun Pak, di media massa. Artinya begini, pertama kami akan lihat dari progres yang Bapak sampaikan melalui aplikasi, tentunya itu kan memudahkan kami untuk memetakan awal. Ya. Selanjutnya kami biasanya diskusi melalui online. Meskipun kami juga sebetulnya membuka ruang Bapak Ibu untuk menyampaikan atau diskusi di lanjutannya. Silakan saja kalau Bapak Ibu memang ada informasi yang perlu disampaikan, bisa melalui tim evaluatornya ya. Kan intinya begini, bahwa kami sebagai evaluator pun tidak ingin salah untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sistem pemerintah. Karena pada dasarnya reform yang dilakukan oleh sistem pemerintah itu tanggung jawab kami juga. Artinya kalau kami gagal membina, ya kami juga di-issue menjadi catatan kinerja kami. Sehingga kami pun akan berada pada posisi yang sama dengan teman-teman di sistem pemerintah yang memang pada saat ini menjadi objek yang dievaluasi. Nah, yang berikutnya selain dokumen yang Bapak kirim, kemudian ada pertemuan secara online, kami juga mencari browsing berbagai informasi, termasuk data-data yang diberikan dari instansi lain. Nah, setiap tahun KPK itu menyajikan data-data yang mereka miliki Pak untuk memastikan bahwa tidak ada persoalan-persoalan yang menyangkut hukum misalnya KPK. Atau ada beberapa catatan-catatan dari Korsubkafnya KPK. Kami melakukan koordinasi juga ya, kaitan dengan hal ini. Kemudian dari Ombudsman juga ada beberapa catatan. Nah, dari catatan-catatan itu kemudian kami simpulkan. Memang kami untuk yang dokumen yang disampaikan melalui LKI, yang berupa LKI tentunya itu bagian dari data yang awalnya. Tetapi begitu kami harus menetapkan beberapa dokumen yang Bapak Ibu sampaikan, tentunya akan diuji dengan data yang kami peroleh dari berbagai sumber. Ya, untuk yang hasil evaluasi Pak, ya kami mohon maaf memang belum seluruhnya disampaikan ya. Nanti kami cek Pak, apakah nanti khusus yang setiap kemarin karena kebijakan kami disampaikan ke satu kementerian, nanti dari kementerian akan menyajikan sendiri atau menyampaikan sendiri kepada unit-unitnya, tidak secara individual kepada yang mengajukan UKPR, karena jumlahnya juga sangat banyak gitu ya. Kami memang sedang dibangun di kami aplikasi yang lebih friendly ya, nanti Bapak Ibu bisa
ambil datanya melalui aplikasi. Mudah-mudahan itu tidak terlalu lama, di tahun 2021 bisa berjalan. Yang 2020 memang kemarin kami belum bangun seperti itu, sehingga ada keterlambatan bagi pemerintah atau unit yang ingin mengetahui kelemahan-kelemahan yang kemarin ada ya. Makanya kami mencoba membuat satu ringkasan yang umumnya menyebabkan kegagalan untuk meroleh predikat BPKP. Mungkin sementara itu Pak Boni Hanafi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada Pak Husin dari Biro Hukum ya, karena tahun ini akan cukup banyak biro, ada 7 biro yang suka menjadi JDWBK. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh teman-teman Biro Hukum. Silakan Pak Husin. Baik Pak Yudi, terima kasih. Terdengar suaranya nggak Pak? Ya, Pak. Baik Pak, izin saya dari Biro Hukum Pak, terkait dengan JDWBK kami sangat mendukung Pak. Cuma hanya saja kami kan Biro Hukum itu lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita menikmati layanan dari lembaga lain, di mana Biro Hukum itu tidak secara langsung melayani layanan kepada masyarakat umum, lebih banyak kepada satker-satker di internal Kemdikbud. Nah, dalam hal ada beberapa penilaian yang itu di luar ketusinya biro, itu bagaimana Pak untuk kita mengimbanginya? Contoh misalkan pengendalian gratifikasi itu ada kewenangannya di Inspektorat Jenderal, sedangkan Biro Hukum ini kan terkait dengan pelayanan, paling lebih banyak kita usulan terkait dengan peraturan-peraturan, terus juga permasalahan-permasalahan di lingkungan kementerian. Nah, bagaimana bentuk realisasi terhadap penilaian JDWBK untuk yang selevel biro ini Pak? Kita kan agak bingung nih, karena kan kita nggak melayani masyarakat, tetapi kita pengguna layanan. Misalkan kita ada sidang di pengadilan, terus kita hubungan sama penyelesaian masalah aset-aset, kita hubungannya sama lembaga-lembaga lain. Mungkin bisa penjelasan singkat. Terima kasih. Ya, makasih. Pada prinsipnya begini, memang di awal desain ZI itu adalah untuk unit yang strategis, yang dianggap penting, yang memberikan layanan secara langsung kepada publik. Kemudian yang kedua adalah unit yang mengelola sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga, memiliki tingkat keberhasilan reform yang cukup tinggi di unit tersebut. Artinya apa? Sebetulnya kan unit ini adalah displaynya reform di Kemendikbud. Jadi kalau Biro Hukum itu reform, maka secara keseluruhan dapat mengungkit reform di Kemendikbud. Nah, ini landasan kenapa kita butuh satu display atau pilot project pembangunan ZI di setiap unit. Namun demikian, kemudian di dalam perkembangannya, setiap unit didorong juga bisa menjadi display di lingkungannya masing-masing. Nah, maka penerjemahan arti pelayanan publik adalah stakeholder. Ya, jadi publik tidak diartikan sebagai masyarakat secara umum saja, tetapi stakeholder. Jadi Biro Hukum tentunya tadi sudah disampaikan ada lembaga-lembaga lain, unit lain yang menggunakan jasanya Biro Hukum. Nah, memang akan berbeda dengan mungkin layanan yang ke masyarakat kan mungkin ada ya. Lembaga lain itu adalah masyarakat, kita bisa terjemahkan ke masyarakat. Nanti surveinya ke masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang memang menggunakan layanan yang diberikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi secara benar tentang stakeholder yang memang menjadi stakeholder utama dari diri kita. Nah, baru kita akan melakukan respon atau perubahan atau perbaikan tata kelolanya atau
delivery layanannya lah, kepada stakeholder yang memang menjadi stakeholder utama kita. Mungkin itu secara umum Pak ya. Makanya penting juga kalau ada unit-unit yang tidak melayani masyarakat secara umum, nah tentunya akan berbeda ininya cara memilih responden pada saat surveinya. Nah, oleh karena itu di berbagai instansi pemerintah dia membuat satu kayak semacam membangun intervensi dengan unit-unit yang menerima layanan kita, supaya ketika kita melakukan berbagai perubahan, mereka juga bisa diminta apa sih saran-sarannya ya, atau kebutuhan-kebutuhan apa yang mendasar dari layanan yang kita berikan. Mungkin itu, terima kasih Pak. Bapak Ibu, Pak Hasmi yang nanti Saya nggak mendengar suara ini ya. Saya coba merespon saja ya. Merespon dari pertanyaan yang Bapak sampaikan lewat chat ya. Ya memang akan berat ya Bapak Ibu yang saat ini unitnya atau instansinya sedang ada dugaan kasus korupsi ya. Biasanya akan sulit ya Bapak. Di samping nanti di survei ya, surveinya akan rendah. Demikian juga pada saat di panel di tingkat nasional, biasanya untuk instansi pemerintah yang sedang penyelidikan, karena ini kan dipublish kalau sudah keluar ya, misalnya kalau penyelidikan kemudian masuk ke penyidikan ya, tentunya sudah ada tersangkanya, akan sulit memperoleh WBK WBM. Nah, tapi proses membangun silakan saja Bapak Ibu teruskan, karena ini kan masalah perbaikan tata kelola ya. Nah, kalau kasusnya kan bisa jadi karena tata kelolanya belum bagus atau memang hanya oknum saja. Nah, sehingga nanti pada saat tahun berikutnya kita bisa usulkan itu. Ya, memang reform itu kan tidak hanya untuk mencari predikat sebetulnya. Reform itu ya untuk perbaikan tata kelola yang memang menjadi tanggung jawab bagi seluruh unit kerja. Nah, masalah mengundurkan diri atau menunggu dieliminasi, ya kalau ada kasus ya udah pasti kena Pak, udah pasti kena. Ya, silakan saja nanti di internal Kemendikbud untuk memutuskan hal ini. Untuk lembaga penelitian ya, saya pikir banyak Pak ya lembaga penelitian. Layanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Umumnya kan penelitian ini yang sering kalau kita bicara kinerja penelitian itu kan sedapat mungkin hasil penelitiannya bisa digunakan oleh siapapun, tergantung penelitiannya, hasil penelitian. Nah, ada yang bisa dibangun untuk memperbaiki respon terhadap hasil. Jadi penelitian itu bukan untuk penelitian. Ya, bayangan saya gitu ya. Artinya bukan kerjaan yang sebetulnya memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat secara luas. Ya. Nanti delivery-nya seperti apa, masyarakat merasakan informasi baru atau inovasi baru dari hasil penelitian, tentunya bisa juga bisa dibangun lah bagaimana unit ini memperbaikinya. Aplikasi sebetulnya bisa aja Pak. Aplikasi kan hanya salah satu bentuk ya, bentuk
bentuk perubahan, bentuk dari bagaimana cara kita mendeliver sebuah layanan. Tapi esensi dari aplikasi itu yang sebetulnya kita bisa lihat. Misalnya KTP ya, iKTP, elektronisasinya ya itu bagian dari inovasi. Tetapi kemudian kita akan uji apakah dengan elektronisasi KTP itu lebih cepat selesai atau tidak. Ya, kemarin kami lihat bagaimana Prof. Sudan ya di Kemendagri bilang bahwa kalau Bapak Ibu mau cetak cetak KK cukup dari HP bisa jadilah. Itu kan hanya membantu, tapi esensinya bahwa masyarakat dimudahkan di dalam mengurus dokumen kependudukannya. Nah, itu intinya ya dari aplikasinya. Inti dari kenapa kita membuat aplikasinya, bukan aplikasinya. Jadi bukan aplikasinya. Aplikasinya hanya membantu proses layanan. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak perlu menggunakan aplikasi, bisa jadi. Di beberapa kasus ya, tapi di jarang ya. Di dunia internasional kita pernah mendapat penghargaan dari dari PBB ya di ajang penilaian pelayanan publik. Kalau nggak salah di Papua. Di Papua itu ada satu metode pencegahan penularan penyakit malaria yang menggunakan warung-warung. Jadi warung-warung yang ada di Papua itu diedukasi, kemudian diberi informasi. Nah, ketika ada orang belanja di warung itu, dia menjadi speakernya, menjadi juru penerangnya lah gitu ya, bagi setiap orang yang mengakses layanan warung. Ini ternyata menurunkan secara signifikan penularan penyakit malaria. Ini mendapatkan penghargaan dari UNPSA, United Nations Public Service Award di PBB 2-3 tahun yang lalu. Ya. Tapi ketika DKI kalau salah ya, yang menggunakan aplikasi untuk bagi-bagi informasi kalau ada bencana. Jadi kalau ada gempa, kemudian langsung warning ke seluruh warga ya, SMS kayak SMS 11 itu by aplikasi ya. Intinya masyarakat mendapatkan layanan informasi mengenai kebencanaan. Itu bisa pakai aplikasi. Kalau yang kaitan dengan aplikasi yang dibangun oleh instansi lain ya, misalnya kayak Bappenas, kemudian Keuangan atau Menpan, nah itu kan evaluasinya Bappenas, bukan inovasinya Bappenas, bukan evaluasi kita. Nah kita kaitan dengan pembatasan pembuatan aplikasi sebetulnya, saya salah merespon. Yang terkait dengan pembatasan pembuatan aplikasi adalah aplikasi umum berbagi pakai. Itu kebijakan dari Menpan, Pak. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang sudah banyak digunakan. Misalnya aplikasi kepegawaian. Aplikasi kepegawaian kan sudah dibangun oleh PKN. Ya. Kemudian ada aplikasi perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran. Itu sudah dilakukan oleh Bappenas. Ada aplikasi monitoring kinerja anggaran yang dibangun oleh teman-teman di keuangan, Smart BCA. Ada aplikasi Office yang dibangun oleh Andri. Ya. Nah, kita dari Menpan itu sudah menetapkan ada masalah 5 aplikasi berbagi pakai yang harus atau didorong untuk digunakan. Kementerian, lembaga, Pemda tidak boleh membangun aplikasi yang sejenis. Nah, tapi ada aplikasi lain yang memang berbeda dengan aplikasi umum. Saya pikir masih bisa diusulkan ya, tapi kita harus memastikan bahwa aplikasi itu memang dibutuhkan. Nah, atau upgrade aplikasi ya untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja bisa berjalan dengan adanya upgrade aplikasi. Tentunya ini saya dapat informasi masih dimungkinkan ya, dimungkinkan. Jadi yang dilarang adalah aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada aplikasi umum, apalagi yang sudah ditetapkan aplikasi berbagi pakai. Pengelolaan pengaduan ya nggak boleh Pak, karena sudah ada lapor. Tinggal Bapak Ibu koordinasi dengan Menpan, dengan KSP untuk inject aplikasi itu ke dalam aplikasi yang Bapak punya. Mungkin itu ya.
Baik, terima kasih Pak. Bapak yang di Zoom, kita akhiri. Coba pakai itu Mas. Halo, tes. Dalam pertama sekali lagi kita akhiri sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.